Halo. Pull. Oh. Ya. Mana yang bagus ya? Loh, ada kamera. Halo semuanya, nama saya Nikhil Madami dari jurusan SI tahun 2023 dengan NIM 231010-2002. Halo, nama saya Cakra Nugra Jodi. Saya dari SI 2023 dengan NIM 231010-2014. Hai, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 231010-2015. Hai, nama saya Mustika Bunga Septi Fares dengan NIM 231010-2018. Dia apaan sih? Ngapain sih lu rekam-rekam? Lu perkenalan. Nah emang gue juga. Emang gue siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akdan Koi Sulaiman dengan NIM 231010-2027. Kami ingin mengobservasi infrastruktur TIK yang ada di perpustakaan Pradita. Apa sih infrastruktur TIK itu? Jadi, infrastruktur TIK itu Gua ambil. Nah, jadi infrastruktur TIK adalah komponen-komponen yang ada pada suatu perusahaan maupun lembaga-lembaga yang bekerja di bidang penginformasian. Nah, informasi tadi dapat ditunjang dan juga didukung atau ditopang dengan infrastruktur TIK yang tersedia. Nah, begitu kurang lebih. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu infrastruktur TIK? Selanjutnya kita akan mulai masuk ke sesi wawancara bersama Mas Erwin. Waktunya wawancara nih. Oke. Ya, kita sambut Mas Erwin. Bisa ceritakan sedikit Mas tentang profil dari perpustakaan dari Pradita ini, mungkin sejarah atau latar belakangnya? Sejarahnya perpustakaan Pradita berdiri saat pertama kali Pradita berdiri itu lupa saya 2018 apa 2017 gitu. Belum ada banyak sejarah sih. Masih baru ya kan? Iya. Kalau untuk luas fisik Mas dari perpustakaan ini tuh Mas tahu nggak berapa persisnya lebar panjangnya luas? Kurang paham sih saya, tapi ada denahnya sih saya. Cuman di situ langsung buat satu ukuran lantai satu ini, lantai GF ini. Ada berapa buku dan berapa data yang tersimpan di perpustakaan ini? Kalau buku kita kurang lebih ada 5.800 buku tercetak ya. Untuk yang digitalnya kurang lebih sama tapi untuk buku yang kepemilikan Pradita sendiri itu sekitar ada 700 sampai 800 e-book sama jurnal. Apakah ada kayak sistem di perpustakaannya Mas? Ada. Sistem bantuan. Perpustakaan menggunakan dua sistem, yaitu SLIMS. Sekarang udah generasi ke-7 atau ke-8 yang paling baru. Terus yang keduanya repository. Dan itu masih aktif Mas sampai sekarang? Masih aktif. Itu dipakai buat apa itu masih SLIMS sama repository? Kalau yang SLIMS untuk keperluan sehari-hari atau operasional perpustakaan. Terus untuk yang repository itu untuk penyimpanan skripsi, tesis, jurnal, tugas akhir mahasiswa. Baiklah. Sistem perpus Pradita ini pakai hardware apa aja tuh Mas yang menopang dari tadi si SLIMS dan episode-nya? Kalau hardware kita basicnya ada komputer biasa itu ada 2, terus ada barcode scannernya itu kita punya 2 yang barcode garis-garis pembaca, 1 yang bisa baca QR. Terus ada server atau semacam itu yang punya IT sih. Soalnya kan sistemnya itu ditaruhnya di servernya Pradita. Kita tadi bahas tentang hardware atau perangkatnya ya Mas. Bagaimana dengan OS dan juga software yang ada di dalam perangkat-perangkat tadi? Kalau softwarenya masih pakai Windows sih dulunya. Windows yang ke-11 ya sekarang ya? Windows 11. Untuk software, adakah yang ngegabungin tadi si barcode scanner dan juga perangkat-perangkat lain ke dalam itu? Ada drivernya kan atau ada software khususnya? Nah itu langsung dari SLIMS ya, bisa langsung membaca. Cuman itu sih harus dari barcode scanner, yang scanner cuma bisa baca scanner, yang QR itu hanya QR.
selama menjalankan sistem yang ada di Perpus Pradita ini, Mas, adakah kendala-kendala yang masih ada gitu? Padahal bisa di fix tapi masih jadi kendala. Ada sih kayak penambahan bukan kolom ya bahasanya, kayak misalnya extension gitu. Kalau misalnya buku ini tuh diterbitkan oleh siapa, itu ntar ada tulisannya penerbit, terus penulisnya siapa. Nah, elemen ini kadang yang kita mau tambahkan kan kayak selalu ada tambahan permintaan dari entah dosen atau direktur, sekalipun kayak bukunya tuh buku sumbangan. Nah, kita pengen nambahin elemen bahwa buku ini tuh buku sumbangan gitu. Nah, itu bisa sih kadang karena sistemnya open source gitu punya kita, tapi kadang udah ada orang yang edit, ngeganti apa gimana gitu, terus kita tinggal copy paste tapi ternyata itunya nggak kompatibel sama yang di kita gitu. Jadi harus nunggu IT belajar dulu lagi gitu. Berarti permasalahan itu ada di penambahan label kayak kategori apakah ini Ya semacam kayak gitunya sih. Berarti solusinya itu menambahkan label-label tadi, pelabelan tadi, labeling. Mas tadi sempat mention yang namanya itu Slims. Nah, Slims sendiri itu pemakaiannya itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu karena open source biar semuanya juga bisa. Itu jadinya based on PHP, terus ada jQuery sama MySQL. Baik Mas, saya rasa udah itu aja. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Nah, itu dia video wawancara. Mau ngapain? Gue bikin video penutupan. Lo ngapain? Coba. Ya udah, kita bikin video bareng-bareng aja. Oke, itu dia video wawancara dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. See you in next video. Bye. Tunggu ya, videonya belum selesai. Setelah ini kita masuk ke video presentasi. Waktunya presentasi. Oke, kita masuk dari pendahuluan. Pengelolaan infrastruktur TK yang efektif di perpustakaan kampus meliputi adanya perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan aspek-aspek seperti perangkat keras, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, dan juga sistem informasi di dalamnya, serta mengembangkan sumber daya manusianya yang ahli dalam bidang ini. Manajemen yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses ke sumber informasi, dan mendukung pengembangan layanan perpustakaan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan dalam menyusun strategi dan kebijakan yang tepat guna meningkatkan adanya kualitas layanan perpustakaan yang dimana perpustakaan itu mendukung proses pembelajaran serta penelitian di kampus. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian ini, kami mengadopsi metode kualitatif yang menggabungkan wawancara mendalam dan observasi langsung. Berlandaskan pendekatan yang diuraikan oleh Crushwell 2018, dalam bukunya, kami memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Menargetkan pustakawan dengan pengalaman dan pengetahuan yang signifikan untuk mencapai tujuan penelitian. Observasi langsung di Perpustakaan Universitas Pradita melengkapi data dari wawancara, memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung perangkat yang digunakan, interaksi antara pengunjung, serta pengaturan dan sistem manajemen perpustakaan. Nah, selanjutnya ada gambaran umum. Perpustakaan Universitas Pradita memegang peranan krusial dalam mendukung kegiatan akademik di universitas yang berlokasi di Tangerang, Indonesia. Beroperasi dalam sektor pendidikan tinggi, perpustakaan ini menyediakan beragam sumber daya yang esensial untuk kegiatan belajar mengajar dan riset. Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ini cukup luas, termasuk sekitar 5.800 buku cetak, beberapa ratus jurnal, serta antara 700 hingga 800 e-book. Ditambah dengan akses ke sistem-sistem elektronik. Meskipun informasi detail mengenai luas fisik perpustakaan tidak disediakan, diperkirakan bahwa perpustakaan menepati hampir setengah dari lantai ground floor di gedung A kampus Universitas Pradita. Oke, selanjutnya infrastruktur IT. Perpustakaan Universitas Pradita telah mengadopsi infrastruktur IT modern, termasuk sistem manajemen perpustakaan yang terkomputerisasi dan akses ke database elektronik. Meskipun
konektivitas internet dan wifi tersedia, manajemennya tidak termasuk dalam tata kelola perpustakaan. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan komputer dan perangkat elektronik yang mendukung operasi pendataan perpustakaan. Oke, pertama kita lihat di situ ada foto yang namanya tuh barcode scanner di sebelah sini, di mana dia tuh guna untuk nge-scan kartu TSC dan juga untuk absensi ataupun daftar tamu yang akan hadir di perpustakaan. Lalu juga ada komputer desktop di tengah, dan di desktop itu dia menggunakan operating system Windows 10 Pro M. Bisa lihat di sebelah sini. Sistem yang digunakan pada perpustakaan yaitu menggunakan Slims dan juga repository. Infrastruktur. Dari komponen-komponen di atas dapat dilihat bahwa pihak internal perpustakaan tidaklah mengelola jaringan berupa sarana internet, konektivitas internet, juga router wifi. Tidaklah dikelola oleh internal perpustakaan, dan kelola keamanan hanya berupa monitoring, tidak memiliki akses untuk mengontrol langsung kamera CCTV yang disebarkan di seluruh perpustakaan. Relasi tata kelola IT dengan sistem perpustakaan. Perpustakaan Pradita berbasis sistem Senayan Library Management System Slims, memakai framework Library Management System LMS Ferguson 2012. Menyatakan ITIL adalah framework yang menyediakan praktik terbaik untuk manajemen layanan IT. Berikut adalah beberapa cara ITIL berhubungan dengan LMS. Yang pertama, service strategi. Yang kedua, service design. Yang ketiga, service transition. Yang keempat, service operation. Yang kelima, continual service improvement. Selanjutnya, usulan. Akses mengelola keamanan dan jaringan sebaiknya dikelola oleh pihak internal perpustakaan. Yang kedua, Pradita bisa mulai menggunakan alternatif seperti ITIL. Menerapkan ITIL pada sistem perpustakaan melibatkan serangkaian penerapan, audit, dan tes keamanan. Pelatihan staf di bidang IT seperti berikut. A. Pemilihan proses. B. Penyesuaian proses. C. Integrasi alat manajemen IT. D. Integrasi data. Dan yang terakhir, E. Pemantauan dan evaluasi. Baik, kita masuk ke bagian rekomendasi penerapan. Nah, penerapan yang saya rekomendasikan yaitu berupa 1 unit desktop baru untuk master device-nya, lalu juga adanya 2 staff yang menjadi pustakawan. Itu diberikan pelatihan dan juga sertifikasi dari ITIL, dan juga tim auditor yang harus dibentuk dari pusat Pradita. Nah, kita bahas dulu dari 1 unit desktopnya. Saya merekomendasikan prosesor AMD Ryzen 3 3200G di harga Rp225.000, lalu dengan Mobo atau motherboard A320 AMD di harga Rp800.000, RAM 8GB, DDR4 2206 MHz sekitar 600 ribuan di marketplace. Lalu penyimpanan SSD yaitu 256GB SATA 3 di harga Rp350.000 dengan PSU MSI MIG A550BN di 450 watt 80 plus bronze di harga Rp700.000 dengan monitor standar saja 21 inci di harga Rp600.000 dengan OS yang resmi yaitu Windows 10 Pro OEM di harga 1,8 juta. Lalu dengan Simbada SIM V tipe 3143 untuk casingnya 250.000 aja, dan juga bundle Office dari HP ya, keyboard dan juga mouse 150.000 aja di marketplace. Total perkiraan untuk desktop itu 647.500, dan untuk kursus untuk 2 orang staff yang kita tahu di Pradita pustakawannya ada 2 ya, bisa mendapatkan sertifikasi dari ITIL. Masing-masing orang yang mendapatkan anggaran 7 juta, berarti untuk 2 orang di harga 14 juta, dan juga harus ada seenggaknya 2 orang yang audit setiap layanan ITIL yang bakal diterapkan. Jadi total perlu 20.475.000 dan juga 2 sumber daya manusia untuk audit. Oke,
Kesimpulannya, perpustakaan Universitas Pradita merupakan entitas penting dalam mendukung kegiatan akademik di universitas tersebut dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti buku cetak, jurnal, dan e-book. Melalui sistem manajemen perpustakaan yang canggih, meskipun telah memiliki infrastruktur TI yang memadai, terdapat beberapa tantangan, terutama terkait dengan pengelolaan keamanan dan jaringan yang tidak sepenuhnya dikelola oleh pihak perpustakaan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk penerapan tata kelola TI yang lebih baik melalui framework seperti ITIL, COBIT, dan ISO atau IEC 38500 untuk mengoptimalkan operasional dan peningkatan layanan. Oke, itu dia video wawancara dan video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye!